Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang produk dan akad perbankan syariah di Indonesia, implementasi dan aspek hukum. Bab pertama, perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. A. Perbankan politik, hukum, dan kedudukan industri perbankan syariah. Pengaturan regulasi perbankan syariah dapat dilihat dari perspektif politik hukum. Eksistensi hukum dalam suatu negara menjadi suatu persyaratan utama untuk dapat menjalankan kehidupan negara dan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan kedamaian. B. Pengaturan industri perbankan syariah. Pengaturan Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan respon pemerintah terhadap keberadaan perbankan syariah itu sendiri, di mana perbankan syariah tidak lagi hanya dipandang sebagai sistem perbankan baru, tetapi lebih dari itu juga memiliki peluang untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional, atau bahkan mungkin juga mampu melampaui perbankan konvensional. Pendirian dan kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah. Kepemilikan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, bank hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, 2. Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan, 3. Pemerintah daerah. Kepengurusan bank berdasarkan prinsip syariah. A. Kepengurusan bank umum syariah. 1. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 2. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. B. Kepengurusan bank perkreditan rakyat syariah. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat. C. Pejabat eksekutif bank berdasarkan prinsip syariah. 1. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank. 2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah. 3. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah. Bab 2. Fasilitas likuiditas bank berdasarkan prinsip syariah. 1. Pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Bab 3 atau bab terakhir, produk dan akad penyaluran dana perbankan syariah. A. Ketentuan yang mengatur produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. B. Produk dan akad pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual beli. 1. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuangan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. 2. Perniagaan atas barang-barang yang haram. 3. Bunga. 4. Perjudian dan spekulasi yang disengaja. Yang terakhir, ketidakjelasan dan manipulatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.